Pernah nggak sih Bapak Ibu bangun tidur lalu langsung mengambil air putih dan gluk diminum segelas penuh? Katanya supaya lebih sehat, biar detoks. Tetapi bagaimana kalau ternyata cara itu justru salah dan malah membuat tubuh kaget? Beberapa dokter bahkan bilang kebiasaan sederhana ini bisa jadi biang keladi berbagai masalah pencernaan dan ginjal kalau dilakukan dengan cara yang salah. Kok bisa ya? Yuk kita bahas sambil ngopi ringan, dijamin membuat Bapak Ibu berpikir 2 kali sebelum minum air besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast lansia, kembali lagi di channel kami yang membahas hal-hal kecil yang pengaruhnya besar sekali untuk tubuh kita. Kalau Bapak dan Ibu ingin hidup sehat tanpa ribet dan suka mendengarkan gaya ngobrol yang santai seperti di warung kopi, silahkan tekan tombol like, komentar, dan subscribe, lalu nyalakan loncengnya. Karena dukungan Bapak dan Ibu membuat channel ini selalu semangat memberikan informasi penting yang sering dianggap sepele, padahal bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Bapak dan Ibu bisa tuliskan di kolom komentar berasal dari mana, supaya kita bisa saling menyemangati dan mendoakan agar hidup semakin bahagia dan kesehatan semakin terjaga. Coba pikirkan, berapa banyak dari kita yang begitu membuka mata di pagi hari langsung meraih gelas air putih dan diminum sampai habis tanpa berpikir panjang? Katanya untuk melancarkan pencernaan dan membuat badan segar. Padahal menurut para dokter dan ahli gizi, kebiasaan ini bisa jadi bumerang untuk tubuh kalau caranya salah. Bayangkan, tubuh kita itu baru bangun dari mode istirahat. Selama 6-8 jam tidur, organ dalam bekerja pelan, detak jantung melambat, ginjal juga ikut istirahat, dan sistem pencernaan belum aktif sepenuhnya. Ketika Bapak dan Ibu bangun lalu langsung menenggak segelas besar air dingin, tubuh akan kaget. Seperti mesin mobil yang baru dinyalakan kemudian langsung digas kencang. Pasti kaget dan bisa cepat rusak. Banyak yang tidak sadar, rasa kembung di pagi hari atau perut bunyi-bunyi itu bukan karena masuk angin, tetapi karena tubuh belum siap menerima air sebanyak itu dalam kondisi dingin dan kosong. Apalagi kalau airnya diambil dari kulkas. Bukan menyegarkan, malah membuat pembuluh darah di perut menyempit, sehingga kerja lambung menjadi berat dan metabolisme melambat. Namun sebelum kita bahas satu persatu, jika Anda benar-benar ingin memiliki sirkulasi darah yang sehat, tetap bisa bergerak mandiri dan memiliki kepercayaan diri penuh terhadap tubuh Anda sendiri, silahkan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Ada satu pasien yang pernah bercerita ke saya, seorang bapak usia 58 tahun yang rajin sekali minum air putih di pagi hari. Setiap bangun tidur, dia langsung minum 1 botol ukuran 600 ml, katanya supaya bersih dari racun. Tetapi belakangan, beliau sering merasa nyeri di pinggang dan mual di pagi hari. Setelah dicek, ternyata ginjalnya kelelahan karena kebanyakan cairan masuk dalam waktu singkat saat organ belum siap bekerja penuh. Setelah kebiasaannya diubah, minumnya pelan-pelan sedikit demi sedikit, keluhannya pun hilang. Jadi jangan salah paham, air putih itu penting sekali, tetapi cara meminumnya juga harus benar. Sama seperti makan makanan sehat, tetapi porsinya berlebihan, hasilnya tetap tidak baik. Tubuh itu tidak butuh dibanjiri air, tetapi butuh keseimbangan. Makanya pada bagian berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang air putih yang benar-benar baik dan ramah untuk tubuh di pagi hari. Karena ternyata tidak semua air putih itu efeknya sama. Sekarang kita bahas dulu hal yang sering disepelekan. Air putih memang sama-sama bening dan tidak berasa, tetapi dampaknya bisa berbeda tergantung suhu, waktu minum, bahkan cara meneguknya. Bayangkan tubuh seperti mesin kopi otomatis. Kalau Bapak Ibu menuang air mendidih ke mesin yang baru menyala, bisa-bisa rusak. Namun kalau diberi air hangat yang pas, hasil kopinya nikmat dan harum. Tubuh manusia pun begitu.
Begitu bangun tidur, tubuh butuh pemanasan. Jadi air putih terbaik di pagi hari bukan yang dingin, bukan juga langsung 1 botol sekaligus, tetapi yang bersuhu ruang atau sedikit hangat. Kenapa begitu? Karena air hangat membantu membangunkan sistem pencernaan dan melancarkan aliran darah tanpa membuat tubuh kaget. Menurut penelitian ahli di Jepang, minum air hangat 1 gelas kecil sekitar 200 ml setelah bangun tidur bisa membantu mengaktifkan metabolisme dan membersihkan sisa-sisa asam lambung tanpa membuat ginjal bekerja ekstra. Berbeda dengan air dingin yang bisa membuat otot-otot saluran pencernaan menegang dan menghambat penyerapan. Ada kisah menarik tentang seorang ibu usia 62 tahun yang sering mengeluh perut kembung setiap pagi, padahal makanannya sudah dijaga dan rajin minum air putih. Setelah saya tanya, ternyata beliau selalu minum air dari kulkas begitu bangun tidur. Setelah diganti menjadi air hangat, beliau bilang perutnya terasa nyaman dan tidak bunyi-bunyi lagi. Kadang masalah besar hanya butuh solusi kecil tetapi tepat. Dan satu hal yang sering dilupakan, jangan terburu-buru minum air seperti sedang lomba menenggak. Minumlah pelan-pelan dan beri waktu tubuh untuk menyerap. Air itu seperti tamu yang sopan. Jika datang pelan dan santun, tubuh akan menerimanya dengan baik. Tetapi jika datang terburu-buru, organ di dalam malah bisa panik. Jadi kuncinya bukan hanya minum air di pagi hari, tetapi bagaimana cara tubuh menerima air itu dengan lembut dan perlahan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mitos besar yang selama ini banyak dipercaya, bahwa semakin banyak minum air di pagi hari, maka semakin sehat. Benar atau tidak, jangan langsung percaya begitu saja. Ini dia bagian yang sering sekali menimbulkan salah paham. Banyak orang bangga mengatakan setiap pagi minum 1 liter air putih untuk menjaga kesehatan. Kedengarannya hebat ya, namun tunggu dulu. Tubuh manusia bukan ember yang bisa langsung menampung dan menyerap air seperti tanah kering. Semua ada kapasitasnya. Bayangkan ginjal seperti 2 filter kecil yang bekerja terus-menerus selama 24 jam. Begitu bangun tidur, ginjal baru mulai pemanasan. Jika langsung diberi 1 liter air sekali dus, itu seperti menyalakan motor pagi-pagi, lalu langsung digas kencang tanpa pemanasan. Bisa jalan, tetapi resikonya besar. Bisa membuat ginjal bekerja terlalu berat, perut kembung, bahkan menurunkan kadar garam dalam darah terlalu cepat. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, minum terlalu banyak air dalam waktu singkat bisa menyebabkan kondisi yang disebut hiponatremia, yaitu kadar natrium terlalu rendah dalam darah. Gejalanya bisa mulai dari pusing, mual, sampai lemas seperti habis begadang seminggu. Dan ini sering terjadi tanpa disadari, terutama pada orang tua yang menganggap banyak minum air sama dengan banyak manfaat. Waktu saya ngobrol dengan seorang bapak usia 65 tahun di warung kopi, sebut saja namanya Pak Rohadi, beliau bercerita suka minum air setiap pagi supaya bagian dalam tubuh bersih. Namun bukannya semakin segar, malah sering pusing dan buang air kecil setiap 15 menit. Setelah saya jelaskan, ternyata tubuhnya kaget karena cairan masuk terlalu cepat. Akhirnya beliau mengganti rutinitas, minum setengah gelas dulu setelah bangun tidur, lalu setengah gelas lagi setelah sarapan. Seminggu kemudian, beliau datang sambil tertawa, mengatakan bahwa sekarang tubuhnya terasa segar dan kepalanya tidak muter-muter lagi. Kuncinya di sini sederhana tetapi penting, air bukan tentang banyaknya, tetapi keseimbangannya. Tubuh kita punya ritme sendiri, dan tugas kita bukan membanjiri, tapi mengimbangi. Jadi kalau Bapak dan Ibu berpikir makin banyak air di pagi hari makin sehat, sekarang sudah tahu bahwa yang utama bukan jumlahnya, tetapi cara dan waktunya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, waktu dan cara minum air yang benar setelah bangun tidur. Karena percaya deh, bukan hanya apa yang diminum, tetapi kapan dan bagaimana cara meminumnya yang menentukan hasilnya. Begitu bangun tidur, tubuh itu seperti mesin mobil yang baru dinyalakan. Belum panas, dan oli belum berputar dengan sempurna. Kalau langsung disiram 1 liter air dingin, tubuh akan kaget dan sistem pencernaan belum siap bekerja. Makanya, dokter banyak menyarankan minumlah air hangat pelan-pelan, sekitar setengah gelas terlebih dahulu. Tujuannya bukan hanya untuk menghilangkan haus, tetapi untuk membangunkan organ-organ dalam secara perlahan. Setelah itu, tunggu 10-15 menit sebelum minum lagi. Waktu ini penting, karena tubuh butuh waktu untuk memproses air pertama tadi, seperti memberikan sinyal ke otak bahwa sistem sudah berjalan dan siap menerima lagi.
Setelah itu, Bapak dan Ibu boleh menambahkan setengah gelas lagi sehingga totalnya sekitar 250-300 ml. Cukup segitu, jangan berlebihan. Tubuh akan berterima kasih karena tidak dipaksa bekerja lembur pagi-pagi. Kalau ingin lebih baik lagi, boleh tambahkan sedikit perasan lemon atau madu alami. Ini bukan untuk gaya-gayaan, tetapi memang ada manfaatnya. Lemon membantu menetralkan asam di lambung. Madu memberikan energi alami tanpa membuat lonjakan gula darah. Saya pernah berbincang dengan seorang ibu usia 62 tahun bernama Bu Ratna yang mengikuti kebiasaan ini selama 1 bulan. Katanya, dulu setiap bangun kepala terasa berat. Sekarang malah terasa ringan seperti baru pulang dari spa. Lucunya, suaminya ikut-ikutan karena penasaran. Hasilnya sama. Mereka berdua sekarang bilang pagi tanpa air hangat itu seperti makan nasi tanpa sambal, terasa hambar. Intinya, jangan terburu-buru, nikmati prosesnya. Air itu sederhana, tetapi punya kekuatan besar kalau diperlakukan dengan benar. Ingat, minum air itu bukan lomba cepat-cepatan, tetapi seni menjaga keseimbangan tubuh. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Bagaimana cara mengetahui kalau Bapak dan Ibu sudah cukup minum air dengan benar di pagi hari? Karena tubuh itu sebenarnya selalu memberi sinyal. Hanya saja sering kita abaikan karena dianggap hal biasa. Perhatikan, kalau sering bangun dengan mulut kering, kepala agak berat, dan mata terasa perih atau belekan, itu tanda bahwa tubuh kekurangan cairan selama tidur. Apalagi kalau langsung minum air dingin segelas besar, bukannya segar malah terasa mual dan begah. Itu tanda tubuh kaget seperti orang baru bangun, lalu tiba-tiba disiram air es. Tanda lainnya, jika setelah minum air Bapak dan Ibu sering buang air kecil terlalu sering dalam waktu singkat, itu juga bukan hal yang baik. Artinya, air yang diminum tidak sempat diserap dengan sempurna, hanya lewat begitu saja. Makanya, minumlah pelan-pelan supaya tubuh punya waktu menyerap manfaatnya, bukan hanya mengalirkannya keluar. Sebaliknya, kalau tubuh mulai terasa lebih ringan, kulit terasa lembab secara alami, bibir tidak mudah pecah dan buang air kecil warnanya jernih tetapi tidak terlalu sering, itu artinya Bapak dan Ibu sudah berada di jalur yang benar. Tubuh mulai menyesuaikan, metabolisme bekerja lebih stabil, dan sistem pembuangan alami berjalan lancar. Bonusnya, energi pagi jadi lebih baik, fokus meningkat, dan tidak mudah mengantuk saat memulai aktivitas. Saya pernah ngobrol dengan seorang bapak usia 58 tahun, seorang pensiunan PNS bernama Pak Haryanto, yang berkata baru mengetahui cara minum air versi sehat dari seorang dokter yang ia temui saat pemeriksaan kesehatan. Dulu beliau sering mengalami kram kaki setiap pagi dan mudah merasa lelah. Setelah rutin minum air hangat setengah gelas begitu bangun, lalu menambah setengah gelas lagi setelah 10 menit, tubuhnya sekarang terasa jauh lebih segar dan bertenaga. Bahkan beliau sampai berkata sambil tertawa, ternyata minum air saja bisa mengalahkan multivitamin mahal. Jadi intinya, minum air putih di pagi hari bukan sekedar kebiasaan sepele, tetapi bisa menjadi ritual penyelamat kesehatan jika dilakukan dengan cara yang benar. Tubuh manusia sekitar 70% terdiri dari air, jadi cara kita memperlakukannya sangat menentukan bagaimana perasaan dan energi kita sepanjang hari. Jangan menunggu haus baru minum, karena saat haus tubuh sebenarnya sudah kekurangan cairan. Dan ingat, bukan jumlah air yang paling penting, melainkan cara dan waktu kita meminumnya. Air itu sederhana, tetapi kalau memahami cara minumnya dengan baik, hasilnya bisa sangat luar biasa. Siapa sangka, hanya dengan segelas air putih di pagi hari bisa menjadi obat alami paling murah tetapi paling sering disepelekan. Bukan jamu, bukan suplemen mahal, hanya air putih. Namun jika cara meminumnya benar, hasilnya bisa membuat dokter tersenyum bangga. Mulai besok pagi, jangan asal teguk. Nikmati prosesnya. Minumlah perlahan sambil merasakan air memberikan energi dan membangunkan tubuh dari dalam. Karena setiap tegukan adalah sinyal bagi tubuh bahwa kita peduli. Peduli pada organ kita, pada jantung kita, dan pada hidup kita sendiri. Ingat, yang membuat kita sehat bukan kebetulan, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran setiap hari. Jadi mari kita ubah cara minum air menjadi lebih bijak mulai sekarang. Dan kalau Bapak dan Ibu suka video ini,
jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips kesehatan sederhana tetapi sangat bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa minum air putih dengan cara yang benar.